yang saya hormati, kita tahu bahwa baru saja kita bisa keluar dari yang namanya COVID-19. Semua negara mengalami dan semua negara merasakan, baik urusan kesehatannya maupun urusan ekonominya. Dan banyak yang belum bisa keluar, kesehatannya bisa selesai, tapi ekonominya tidak bisa menyelesaikan. Dan bahkan, sudah sering saya sampaikan, sekarang ini 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Artinya ekonominya ambruk. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, COVID-nya bisa selesai, ekonominya juga bisa kembali normal. Dan kita dinyatakan oleh lembaga-lembaga internasional masuk dalam 1 di antara 5 terbaik dalam penanganan COVID, kesehatan maupun ekonominya. Karena kalau sudah yang namanya masuk menjadi pasiennya IMF, artinya kalau orang sakit sudah masuk ke ICU. Kalau gagal menangani, artinya akan menjadi sebuah negara yang gagal. Karena sekarang ini yang kita hadapi bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Urusan COVID selesai, tetapi kita masuk ke urusan yang lain sekarang ini. Ada perang, ada perubahan iklim, ada krisis pangan. Itu sesuatu yang semua negara merasakan semuanya. Perang, kelihatannya perangnya ada di Ukraina dengan Rusia. Sangat jauh sekali dengan kita. Tetapi hati-hati, perang di sana itu menyebabkan semua negara sekarang ini harga pangannya naik. Utamanya yang makan bahan bakunya gandum. Jangan lupa, kita ini juga makan gandum, bukan hanya makanan pokok kita, bukan hanya beras, tetapi juga gandum. Karena import gandum Indonesia sudah mencapai 11 juta ton. Jangan tepuk tangan. Import 11 juta ton kita itu. Karena kita makan mie, karena kita juga makan roti, dan bahan-bahan lainnya yang dibuat dari gandum. Gandumnya dari mana? 11 juta ton tadi. Karena kita tidak bisa menanam gandum di Indonesia. Tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan gandum. 11 juta ton dari mana? 30% itu berasal dari Rusia dan berasal dari Ukraina. Sehingga masalah. Yang kedua yang berkaitan dengan beras, ini problem. Karena negara-negara penghasil beras sekarang ini terjadi perubahan iklim, kemaraunya panjang, panasnya panjang, produksinya, panennya menjadi menyusut. Termasuk di Indonesia juga sedikit menyusut. Akhirnya apa? Yang biasanya mengekspor beras, menghentikan ekspornya, tidak mengekspor beras, dipakai untuk rakyatnya sendiri. Baru saja India stop ekspor beras. Akhirnya apa? Harga beras di seluruh negara, seluruh dunia menjadi naik. Karena juga setelah India diiringi oleh negara-negara lain ikut-ikutan stop. Ini kita harus hati-hati. Hati-hati mengenai ini. Dan problem urusan pangan bukan hanya urusan produksi, tetapi juga urusan pupuk. Kita bisa memproduksi pupuk sendiri. BUMN punya pupuk, pabrik pupuk ada.
Seingat saya ada Limaan, ada. Pabrik pupuknya ada, tetapi bahan baku pupuk itu juga berasal dari yang perang tadi. Sehingga tidak bisa terkirim ke Indonesia. Akhirnya apa? Harga pupuknya menjadi naik karena suplai bahan bakunya kurang. Inilah problem-problem yang ke depan akan semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah dan problem yang dihadapi semua negara hampir mirip-mirip sama. Tetapi saya meyakini dengan persatuan kita, dengan kerukunan yang kita miliki, saya yakin menyelesaikan masalah itu menjadi lebih mudah. Karena gotong royong, karena kerukunan kita, karena persatuan kita. Oleh sebab itu jangan sampai, saya wanti-wanti, pemilu 2024, baik itu pilpres, pilihan legislatif, dan berikutnya pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota, itu kita menjadi terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Jangan. Karena setiap tahun itu selalu ada. Kita itu setiap 5 tahun pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari karena sekali lagi pemilu itu setiap 5 tahun ada. Oleh sebab itu, mari kita jaga persaudaraan kita jaga kerukunan kita jaga ukhuwah Islamiyah kita jaga ukhuwah watoniyah kita jaga ukhuwah insaniyah kita jaga. Beda pilihan itu biasa, beda pilihan itu wajar, dan enggak apa-apa. Saya ingin ada yang maju ke depan. Silahkan tunjuk jari. Sebentar, ini ada pertanyaan, silahkan tunjuk jari kalau bisa menjawab. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, silakan. Yang ibu-ibu, mbak-mbak. Jauh di mata, dekat di hati. Yang bisa jawab saya beri sepeda. Salam. Silakan Bu dikenalkan. Ngadep sana, dikenalkan. Agak sini Bu. Ya, dikenalkan nama. Nama saya Bu Henning Hastuti. Bu? Henning Hastuti. Bu Henning, Bu Henning. Dari tetangganya Pak Jokowi, Sragen. Sragen. Langsung jawab Bu Henning. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya simpel. Pak Jokowi jawabannya. Matur suwun. Ya menurut Ibu mungkin benar, tapi menurut saya salah. Silahkan kembali.
Jauh di mata, dekat di hati. Ya, boleh. Nama? Nama Imam Nur Ajid, Pak. Imam, Pak. Imam. Ya. Mas Imam, jauh di mata, dekat di hati. Menurut pengetahuan saya terkait dengan politik, Pak. Enggak ada urusan dengan politik. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi udah tunjuk-tunjuk ini sampai sini. Jauh di mata, dekat di hati itu seperti yang orang-orang tidak kita tidak kita bayangkan akan, tapi akhirnya dekat gitu, Pak. Jawabannya hanya satu kata, silakan kembali.